Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan tragedi pembakaran Plaza Central Klender yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1998 yang menimpa Jakarta dan beberapa kota-kota lainnya di Indonesia. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa dan kerusuhan tersebut dengan mencapai 288 sampai 488 jiwa yang terbakar hidup-hidup. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Plaza Central Klender berlokasi di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 13 Jakarta Timur dan dibangun pada 1989 sampai 1990. Mall ini diresmikan pada tahun 1991 dengan nama awalnya Central Klender Plaza. Seiring upaya pengindonesiaan nama-nama gedung yang dicanangkan pemerintah Orde Baru pada pertengahan 1990-an, nama Central Klender Plaza diubah menjadi Plaza Central Klender. Mall ini juga populer dengan nama Plaza Klender, Mall Klender, dan Yogya Plaza Klender. Nama Yogya Plaza Klender diambil mengingat Yogya Group pernah memiliki gerai utamanya di Jakarta pada mall ini. Mall ini terdapat juga bioskop Cinema 21 di lantai 5, pertokoan di lantai 1 dan 3, dan balai sidang di lantai 4. Hingga saat ini, peristiwa pembakaran Plaza Central Klender masih cenderung simpang siur karena belum adanya investigasi resmi dari lembaga berwajib untuk mengusut pembakaran yang memakan korban ratusan jiwa ini. Namun, ada beberapa sumber pihak non-pemerintah maupun keluarga korban peristiwa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 14 Mei 1998, seiring kerusuhan yang mulai melanda Jakarta pada 13 Mei, keesokan harinya manajemen Plaza Central Klender memutuskan untuk menutup mall tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan pada hari yang sama banyak siswa SMA yang dipulangkan lebih awal. Namun entah apa penyebabnya di sekitar Klender kemudian para pelajar tersebut bentrok dengan kelompok pemuda lain yang memiliki ciri khas berwajah agak tua dan berbadan kekar. Mulai jam setengah 11 atau sekitaran jam setengah 12, bentrok mereka kemudian terpusat di Plaza Central Klender yang mengundang perhatian masyarakat yang gerah akan aksi dua kelompok pemuda tersebut dan berusaha membubarkan mereka. Di tengah tawuran tersebut, seorang mulai membakar ban. Tidak lama kemudian, sekitar jam 12 siang, terjadi bentrokan lagi antara para pelajar dan sekitar 20 orang yang berkumpul di Plaza Central Klender. Bentrokan tersebut menyebabkan para pelajar masuk ke arah mall untuk menghindari pemuda yang menyerang mereka dengan besi dan kayu. Jam setengah 1 siang muncul massa lain sekitar 50 orang yang mulai melempari mall tersebut dan pertokoan di sekitarnya. Dengan pentungan, mereka lalu meneriaki kepada masyarakat untuk menjarah Plaza Central Klender. Masyarakat lalu berbondong-bondong memasuki Plaza Central Klender dan menjarah apapun yang ada di dalam tanpa bisa dikendalikan. Pada jam 2 siang, muncul massa lain dengan jaket yang turun dari truk dari arah Pondok Kopi. Mereka memiliki ciri-ciri serupa dengan pemuda misterius yang terlibat tawuran sebelumnya. Menurut salah satu korban dan saksi mata, ada juga dari mereka berambut gondrong dan bertato, membawa jerigen dan handy talkie. Kita misterius itu lalu menumpahkan minyak tanah di tumpukan kasur dan pakaian yang ada di tengah mall dan kardus di luar mall lalu membakarnya. Dengan cepat sekitar jam 2 siang, api membesar dari titik api yang kecil yang awalnya dinyalakan perusuh untuk menerangi mall yang minim pencahayaan tersebut. Para pembakar itu kemudian naik truk kembali ke arah Kampung Melayu. Memasuki jam setengah 4 sore, api yang mulai melahap isi gedung membuat para penjara dan masyarakat panik. Banyak orang yang termasuk perempuan dan anak-anak mulai berusaha keluar, terutama yang terjebak di lantai atas. Asap tebal membuat banyak di antara mereka terjebak yang berani berusaha keluar entah dengan dibantu tali atau peralatan seadanya oleh warga atau memecahkan kaca atau melompat ke bawah yang banyak di antaranya membuat mereka terluka atau tewas. Pada jam setengah 6 sore api melahap seluruh isi gedung. Namun upaya masyarakat menyelamatkan yang masih tersisa dihalangi oleh beberapa orang dari pintu yang dikunci. Pada jam setengah 10 malam api mulai padam setelah hujan mengguyur Jatinegara dan sekitarnya. 15 Mei 1998
Banyak korban yang mengalami luka-luka dan harus dibawa ke beberapa rumah sakit, salah satunya RSUP Persahabatan. Keesokan harinya pada jam setengah 9 pagi, sekelompok relawan dari PMI masuk dan mulai mengeluarkan mayat-mayat yang secara tragis di antara mereka sudah banyak menjadi arang, menghitam dan tidak bisa teridentifikasi. Mayat itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Beberapa mayat tersebut ada yang berhasil dibawa pulang oleh keluarganya yang dimakamkan di TPU Penggilingan, Pondok Kelapa, Cipinang Muara, Kampung Jati, dan Tanah Koja. Sedangkan yang tidak teridentifikasi dikuburkan dalam makam massal yang ada di TPU Pondok Rangon. Sedangkan Plaza Center Klender yang sudah hangus kemudian dijaga oleh tentara pada 16 Mei 1998. Masih banyak warga yang terus masuk sampai beberapa hari kemudian untuk mencari sanak keluarga mereka yang menghilang pasca peristiwa ini. Selain korban jiwa, pembakaran Plaza Center Klender juga menyebabkan kerugian besar pada berbagai pihak lain. Yogyat Department Store sebagai penghuni utama mal mengalami kerugian besar karena ludesnya barang-barang jualan akibat dijarah atau terbakar. Hingga saat ini, banyak hal akan pembakaran Plaza Center Klender masih terbilang misterius. Antara lain, siapa pelakunya dan jumlah korban tewas atau luka. Ada yang menyebut 174, 288, hingga ada juga yang menyebut 488. Mal ini kemudian diambil alih pengelolanya oleh PT Jakarta Intiland dan PT Daya Cipta Abadi. Dalam waktu tidak terlalu lama, tepatnya pada 29 November 2000, Plaza Sentra Klender dibuka kembali dengan nama baru Citra Mall Klender. Pada tahun 2018 sampai 2019, mall tersebut direnovasi kembali menjadi City Plaza atau Ciplas Klender yang tetap bertahan sampai sekarang. Terima kasih yang sudah menonton. Cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.